Welcome back to channel Todopedia, dan di video kali ini kita akan coba untuk simulasi dividen investing di saham-saham bank yang high dividen. Contohnya kayak BJTM, BJBR, BBRI, BMRI, dan juga BBNI. Ya, jadi kita akan coba simulasiin dividen investing di saham-saham ini. Ya, kalau misalnya kita investasi di saham-saham ini, berapa sih dividen yang akan kita dapat untuk kedepannya? Ya, setiap tahunnya itu dapat dividen berapa, dan bisa sampai segede apa sih dividen yang bisa kita dapat dari saham-saham ini. Ya, jadi kalau misalnya kalian pegang saham-saham ini dan pengen tahu nih berapa sih potensi keuntungan dividen yang bisa kalian dapat, ya, tonton video ini sampai habis untuk tahu jawabannya. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa teman-teman ya, jangan lupa subscribe channel ini dan juga jangan lupa tekan lonceng notifikasi karena masih banyak banget konten-konten menarik tentang investasi saham yang tentunya bisa berguna buat kalian. Terus jangan lupa juga untuk cek produk digital dan jasa digital yang gue punya di linkit/Todopedia, atau kalian juga bisa cek di channel page Todopedia di bagian tab store, di mana di situ kalian bisa cek produk dan jasa digital Todopedia yang tentunya bisa berguna buat kalian. Ya, dan jangan lupa juga kalian bisa join membership Todopedia, di mana di sini kalian akan dapat extra benefit dengan harga yang cukup terjangkau ya. Benefitnya itu mulai dari stock pick, video eksklusif, artikel premium, template Excel, dan juga akan ada live Q&A khusus untuk para member. Ya, nah cara joinnya itu adalah langsung aja kalian masuk ke link yang ada di kiri bawah ya, di bit.ly/join membership Todopedia. Nanti kalau misalnya kalian udah join, ya semua benefitnya itu kalian bisa dapatkan di playlist Todopedia yang namanya itu adalah video khusus membership. Oke, kalau gitu yuk langsung aja kita mulai ke videonya. Oke, jadi kita bakalan coba untuk simulasi dividen investing untuk beberapa saham perbankan yang memang dividennya itu cukup besar. Ya, nah kita bakalan pakai tools dividen investing simulator untuk simulasiin berapa sih dividen yang akan kita dapat untuk kedepannya sampai beberapa tahun ke depan. Nah, tools ini gue jual teman-teman ya, buat kalian yang minat, kalian bisa langsung klik link yang ada di kanan atas layar. Oke? Nah, langsung aja kita akan mulai teman-teman ya. Jadi ini adalah tools untuk ngitung berapa sih potensi dividen yang bakalan kita dapat di masa depan. Dan ini juga udah memperhitungkan reinvestasi dividen. Jadi ketika dividennya direinvestasi ya, dan itu nambah lot kepemilikan kita, itu juga udah masuk ke dalam hitungannya. Nah, di sini kita bakalan coba langsung untuk simulasiin saham BJTM teman-teman ya. Jadi BJTM ini ya, per video ini dibuat, ini ada di harga 5.15. Ya, kita langsung aja masukin harga belinya itu di 5.15 sebagai harga beli awal. Nah, untuk nominal investasi, ya ini bebas sebenarnya mau investasi berapa. Ya, kalian bisa sesuaiin dengan nominal yang kalian mau keluarin, ya modal yang mau kalian keluarin untuk investasi. Kalau gue pribadi, gue akan pakai untuk simulasi kali ini itu 100 juta. Ya, 100 juta. Jadi kita akan simulasi dengan modal awal 100 juta. Dan kita beli di harga itu 515 untuk saham BJTM. Next, untuk EPS di awal investasi, nah ini kita bisa pakai data dari EPS BJTM yang terbaru teman-teman ya. Ini gue ambil datanya di Stockbit, ya ini di 91. Ya, jadi teman-teman langsung aja masukin 91,14. Oke. Terus untuk estimasi pertumbuhan EPS tahunan, nah ini sebenarnya estimasi teman-teman ya. Kita kan nggak tahu ya masa depan itu nanti akan kayak gimana ya. Kita nggak pernah bisa tahu persisnya itu akan seberapa besar pertumbuhannya. Jadi yang bisa kita lakuin adalah kita bikin estimasi teman-teman ya. Nah, untuk bikin estimasi ya sebagai gambaran aja, BJTM ini sebenarnya sebagai bisnis perbankan ya, dia ini sebenarnya punya potensi pertumbuhan yang cukup bagus ya, terutama dengan masih adanya pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan juga pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur tentunya. Ya, jadi BJTM ini masih akan bertumbuh dalam jangka panjang seiring dengan ekonomi di daerah Jawa Timur itu juga masih bertumbuh. Nah, tapi sebagai bank daerah, tentu BJTM ini akan menghadapi kompetisi dari bank nasional, di mana bank nasional itu bisa lebih leluasa untuk dia ekspansi bisnis. Ya, jadi BJTM ini akan menghadapi kompetisi ya, dan itu tentunya bisa berpotensi untuk memperlambat pertumbuhannya untuk kedepannya. Ya, dengan adanya kompetisi, menurut gue BJTM ini akan jadi perbankan yang memang masih bertumbuh, tapi mungkin pertumbuhannya agak pelan-pelan aja, gitu ya. Nah, jadi untuk BJTM, katakanlah
untuk kali ini kita pakai estimasi pertumbuhan yang konservatif aja, yang lambat aja, katakanlah di sekitaran 4% per tahun. Gitu ya. Terus untuk dividen payout ratio, nah ini untuk BJTM, dia biasanya bagi dividen itu dengan payout ratio biasanya ya di sekitaran 55-60%. Nah, katakanlah kita pakai estimasi 60% ya untuk beberapa tahun ke depan. Nah, terus untuk pertumbuhan harga saham tahunan, nah ini juga kita perlu bikin estimasi ya, berapa sih pertumbuhan dari harga sahamnya BJTM setiap tahunnya. Ya, berapa capital gain yang bisa didapat dari saham BJTM. Nah, sebenarnya ini kita bikin aja ya, estimasinya itu katakanlah kita samain aja dengan pertumbuhan EPS-nya. Ya, jadi katakanlah kita berasumsi bahwa dalam jangka panjang pertumbuhan dari harga sahamnya BJTM setiap tahunnya itu akan ngikutin pertumbuhan dari EPS-nya BJTM. Gitu ya. Nah, terus untuk persentase reinvestasi dividen, nah ini kita pakai aja 100%. Artinya apa? Artinya kalau kita pakai angka 100%, itu artinya dividen yang kita terima itu 100%-nya atau semuanya itu kita reinvestasi lagi ke sahamnya BJTM. Ya, jadi ini adalah berapa persen sih dividen yang kita terima yang kita reinvestasi. Nah, teman-teman misalnya katakanlah ya, ketika kalian terima dividen, katakanlah mungkin kalian mau pakai untuk kebutuhan lain. Atau misalnya kalian mau pakai untuk jalan-jalan sama keluarga, gitu ya. Atau misalnya kalian mau pakai untuk yang lain-lain gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa pakai katakanlah 50% gitu ya. Misalnya kalian separuhnya dipakai untuk reinvestasi, separuhnya lagi dipakai buat kasih ke keluarga misalnya. Nah, itu bisa pakai angka 50% gitu ya. Nah, kalau misalnya gua pribadi di sini untuk simulasi kali ini ya kita akan pakai 100%. Nah, di sini teman-teman ya, kita bisa langsung simulasiin ya dividennya saham BJTM dari tahun pertama sampai tahun ke-30. Ya, nah ini di tahun pertama ya, dividen yang kita terima dengan modal awal 100 juta di tahun pertama itu kita bisa dapat dividen itu 11 juta. Ya, dengan dividen yield 11%. Ya, jadi udah gede nih dividennya di tahun pertama aja, memang BJTM ini udah gede. Dan memang BJTM kan terkenal ya saham yang bagi dividen dengan yield yang cukup besar. Gitu ya. Jadi di tahun pertama ini kita dapat dividen 11 juta. Nah, kemudian di tahun kedua ya, dividen 11 juta ini ya kita beliin lagi sahamnya BJTM, teman-teman. Ya, di tahun kedua tadi dengan asumsi pertumbuhan harga sahamnya itu 4% tiap tahunnya. Artinya harga sahamnya udah tumbuh dari 515 tumbuh 4% jadi 535,6. Gitu ya, 535 lah kita buatin ya, kan nggak ada komanya. Nah, dividen yang kita terima 11 juta ini kita pakai untuk reinvestasi untuk beli saham BJTM itu di harga 535,6. Jadi kita beli saham BJTM di harga 535 ya, dan dari situ ya teman-teman perhatiin di bagian harga beli rata-rata, ini average-nya naik teman-teman ya. Jadi dari 515 ya, dari 515 kita beli saham BJTM, kita reinvestasi dividen di harga 535, average-nya naik ke 517. Gitu ya. Dan di tahun kedua, ini dividen yang kita terima adalah sebesar 12,6 juta. Gitu ya. Jadi dividennya meningkat. Nah, di tahun ketiga juga sama teman-teman ya. Di tahun ketiga juga sama. Dividen yang 12 juta ini ya kita reinvestasi lagi, kita beliin saham BJTM di harga tahun ketiga itu di 557. Dan jadilah dividennya sebesar 14,6 juta. Udah tumbuh lagi. Dan gitu juga seterusnya teman-teman ya, sampai di tahun ke-10 ya, estimasi dividen yang kita dapat dari saham BJTM berdasarkan simulasi ini ya, ini sebesar 38 juta dividen tahunannya. Nah, ini kalau kita bikin rate per bulannya ya, ini sebesar 3,2 juta per bulan. Nah, tentunya BJTM ini dia nggak bagi dividen tiap bulan, teman-teman ya. Dia bagi dividen itu sekali setahun. Nah, tapi ini kita bikin aja gambaran kasarnya gitu ya. Seandainya dia bagi dividen setiap bulan, artinya berapa sih income bulanan, pasif income bulanan yang bisa kita dapat setiap bulannya dari saham BJTM. Gitu ya. Jadi ini cuman gambaran kasarnya aja. Nah, di tahun ke-10 itu kita bisa dapat ya 38 juta dividen tahunannya ya. Jadi kalau kita bikin rate per bulannya itu 3,2 juta per bulan passive income dari dividen BJTM. Ya, dan di tahun ke-10 ya ini bertumbuh terus teman-teman ya. Bertumbuh terus, ke tahun ke-11 tumbuh, ke tahun 12 tumbuh gitu ya. Dan di tahun ke-20 itu udah mencapai 157 juta dividen tahunannya. Jadi ini the power of compounding teman-teman ya. Jadi
di tahun ke-10 dia dapat dividen 38 juta, tapi dengan investornya ini dia terus hold sahamnya dan terus reinvestasi dividennya, ya, keuntungannya itu terus menggulung, compounding, dan di tahun ke-20 itu udah sampai 157 juta. Ya, dan dibiarin terus sampai tahun ke-30 itu udah mencapai 641 juta dividen tahunannya, dan kalau kita bikin rate per bulannya itu di 53 juta per bulan. Nah, teman-teman bayangin ya, ini dividen tahunannya 641 juta. Dengan modal awal itu 100 juta, teman-teman. Jadi, dengan kita hold sampai 30 tahun, kita buat sahamnya itu compounding terus gitu ya, itu kita bisa ngebuat dividennya doang itu bisa sampai 6 kali lipat dari modal awal kita. Gitu ya. Jadi itu adalah the power of compounding, the power of hold long term. Ya, semakin lama kita hold sahamnya jangka panjang, ya, potensi untuk dia menggulungnya itu akan semakin kencang. Dan ini adalah yang dilakuin sama Warren Buffett, teman-teman ya, di saham Coca-Cola, dimana ketika dia beli saham Coca-Cola di harga bawah ya, dan dia hold itu sekitaran 30 sampai 40 tahun ya, 40 tahun teman-teman. Itu keuntungannya menggulung terus gitu ya. Dan jadinya dividennya di tahun kesekian gitu ya, saking lamanya dia hold, dividennya itu udah bisa berkali-kali lipat dari modal awalnya. Oke, next kita bakalan simulasiin saham BJBR. Nah, jadi per video ini dibuat, BJBR ini sahamnya ada di harga 795. Jadi kita masukin aja harga belinya di 795. Katakanlah kita mau belinya itu di hari ini. Next, untuk nominal investasi ya, kita mau investasi dengan modal awal itu 100 juta rupiah. Gitu ya. Jadi kita mau investasi dengan modal 100 juta rupiah di harga 795 untuk harga belinya. Next, kita tentuin EPS di awal investasi. Nah, itu kita bisa pakai data EPS yang terbaru di 108 untuk BJBR. Ya, kita masukin aja 108 untuk EPS-nya. Nah, sebenarnya 108 ini sebenarnya turun cukup dalam ya, dari tahun 2024 itu EPS-nya di 130. Ya, jadi turun nih di tahun 2025 EPS-nya turun signifikan ke 108. Efek dari kuartal kedua tahun 2025 ini labanya turunnya signifikan banget. Gitu ya. Jadi di tahun 2025 sampai kuartal kedua ya, EPS-nya BJBR ini ngalami penurunan yang cukup signifikan. Nah, teman-teman bebas nih mau pakai EPS yang tahun 2024 yang 130 atau EPS tahun 2025 kuartal kedua yang ada di 108. Yaitu kalian bebas mau pakai yang mana. Nah, kalau gua itu pakainya 108. Gitu ya. Jadi gua masukin di sini 108. Next, untuk pertumbuhan EPS tahunan ya, gue anggap untuk pertumbuhan si BJBR ini ke depannya itu kurang lebih akan setara sama BJTM. Dengan pertimbangan ya bahwa perbankan daerah ini punya potensi pertumbuhan, tapi dengan dia menghadapi persaingan dari bank nasional, ya tentu potensi pertumbuhannya itu meskipun ada, tapi nggak akan terlalu kenceng banget, bahkan mungkin akan agak lambat. Jadi gue pakai estimasi yang sama dengan BJTM di 4% per tahun. Ya. Next, untuk dividen payout ratio, BJBR ini bagi dividen dengan payout ratio itu di kisaran 55 sampai kisaran 65%. Ya, jadi kita bakalan pakai estimasi itu di 65%. Ya, kita pakai aja estimasi yang tertinggi. Ya. Next, untuk pertumbuhan harga saham tahunan, ini gue mau ngikutin aja untuk pertumbuhan EPS-nya yang ada di 4%. Terakhir, untuk persentase reinvestasi, ya, dividennya itu gua maunya semuanya direinvestasi kembali ke saham BJBR ya, supaya investasinya itu bisa compounding ya. Jadi gua mau pakai persentase reinvestasinya 100%. Gitu ya. Nah, di sini kita bisa simulasiin ya teman-teman ya untuk saham BJBR. Di tahun pertama ya, dividen yang diterima itu sekitaran 9 juta. Ya, tadi modalnya 100 juta. Kita di tahun pertama terima dividen 9 juta, jadi dividen yield-nya itu ada di kisaran 9,1%. Nah, ini udah memperhitungkan labanya BJBR yang menurun ya teman-teman ya. Jadi dengan labanya yang turun dan masih bisa dapat 9,1%, menurut gua ya ini dividen yield-nya cukup menarik ya untuk si BJBR ini. Ya, 9,1 juta di tahun pertama. Nah, 9,1 juta ini ya, kalau misalnya kita jadiin rate per bulan itu ada di sekitaran 764.000 per bulan. Nah, tapi sekali lagi ya, bukan berarti BJBR itu bagi dividen setiap bulan. Ini cuman hitungan kasarnya aja ya, dividen tahunannya si BJBR itu kalau dibikin per bulan itu berapa.
gitu ya. Tapi si BJBR ini ya dia itu bagi dividen itu sekali setahun aja, gitu ya. Nah, dividen 9 juta, 9,1 juta ini kemudian kita reinvestasi, ya kita reinvestasi ke saham BJBR, sehingga untuk tahun kedua ya lot yang kita punya itu naik ya dari 1257 jadi 1367, gitu ya. Nah, di sini di tahun kedua kita dapat dividen itu 10 juta. 10,3 juta. Ya, di tahun ketiga naik lagi jadi 11 juta. Di tahun keempat naik lagi 13 juta dan seterusnya sampai di tahun ke-10 itu kita udah bisa dapat dividen itu estimasinya di 27 juta. Gitu ya. Dengan kata lain, kasarnya itu adalah 2,3 juta per bulan untuk dividen dari saham BJBR. Jadi ini juga cukup besar ya teman-teman ya, cuman memang lebih besar BJTM tadi ya teman-teman ya. Ini dengan anggapan bahwa BJBR ini labanya turun. Nah, kalau misalnya labanya mungkin tadi 130 itu bisa bertahan atau bahkan bisa bertumbuh, mungkin bisa setara dengan BJTM atau bahkan bisa lebih tinggi daripada BJTM. Ya. Nah, di sini kita simulasiin di tahun ke-10 dia dapat dividen itu 27 juta. Di tahun ke-20 dapat dividen udah 96 juta, teman-teman. Jadi ini the power of compounding ya. The power of compounding. Di tahun ke-20 udah dapat 96 juta ya. Terus kita diemin terus sampai 30 tahun ya. Ini sampai dividennya itu bisa sampai 331 juta. Ya, jadi menggulung terus, compounding terus, tiap dapat dividen di reinvestasi, dapat dividen reinvestasi gitu ya. Jadi ini adalah the power of dividend reinvestment ya, dimana di tahun ke-30 dividennya itu sebesar 331 juta per tahunnya alias 27 juta per bulan. Ya, mungkin kalian kalau di tahun ke-30 itu udah bisa pensiun dan kalian hidupnya itu udah bisa dibayarin sama dividennya saham BJBR. Nah, sekarang kita bakalan simulasiin saham BBRI, dimana per video ini dibuat BBRI ini ada di harga 4120. Ya, jadi kita masukin aja harga belinya 4120 untuk harga beli awal dengan nominal 100 juta rupiah, gitu ya. Terus untuk EPS di awal investasi, kita bakalan pakai data EPS yang terbaru di 374, ya. Sama juga untuk BBRI ini lagi ada penurunan laba, teman-teman ya. Jadi gue bakalan pakai laba yang terbaru aja. Kalau teman-teman mau pakai laba yang 2024 itu juga boleh-boleh aja sebenarnya ya, 396. Nah, di sini gue pakai aja 374 ya, EPS-nya itu 374 di awal investasi. Next, kita bakalan tentuin pertumbuhan EPS tahunan. Nah, sebenarnya BBRI ini dari beberapa tahun terakhir pertumbuhannya ini bagus ya, pertumbuhannya cukup bagus untuk labanya. Nah, cuman kedepannya kita kan nggak tahu ya persisnya akan kayak gimana kondisi BBRI ini. Ya, jadi kita mau pakai estimasi pertumbuhan kedepannya itu kita mau sedikit lebih konservatif, katakanlah pertumbuhan EPS ke depannya itu nggak akan sekencang beberapa tahun terakhir. Ya, jadi kita mau pakai yang lebih kecil, katakanlah sekitar 7% per tahun untuk BBRI untuk ke depannya. Next, untuk dividen payout ratio, ya, di sini kita pakai dividen payout rasionya BBRI itu ada di kisaran 80-85%. Ya, kita pakai aja kisaran 85% untuk dividen payout rasionya. Nah, sebenarnya dividen payout ratio ini bisa berubah-berubah ya teman-teman ya, tapi kita pakai aja data yang terakhir ya, anggapannya dan harapannya dividen payout rasionya itu ya stay di sini, jadi bertahan di 85% gitu ya. Terus untuk pertumbuhan harga saham tahunannya, ini gue anggap aja untuk pertumbuhan harga saham ini setara dengan pertumbuhan EPS di 7% per tahun ya. Terus untuk reinvestasi dividen itu gue mau persentasenya 100% kayak tadi juga ya. Jadi semua dividen yang gue terima itu semuanya gue reinvestasi ke saham BBRI. Ya, nah di sini kita bisa simulasiin ya untuk tahun pertama saham BBRI kita investasi di sini ya. Dividen yield-nya itu startnya dari 8,2% ya, dimana kita di tahun pertama dapat dividen itu di kisaran 8,2 juta ya, rate per bulannya itu 685.000 per bulan. Terus menggulung terus gitu ya di tahun kedua ya, lotnya udah nambah ya dari 242 ke 260 ya, dividen di tahun kedua itu di 9,4 juta, di tahun ketiga bertumbuh lagi jadi 10,9 juta dan seterusnya sampai di tahun ke-10 itu dividen yang kita terima, dividen tahunan dari BBRI itu ada di 29 juta per tahun ya, bertumbuh terus di tahun ke-20 itu udah sampai 119 juta ya. Jadi the power of compounding ya, di tahun ke-20 dividen dari saham BRI tumbuh
jadi 119 juta per tahun, dan di tahun ke-30 itu udah sampai 491 juta per tahun untuk dividennya BBRI. Ya, jadi dari modal awal yang cuma 100 juta, ya, modal awal 100 juta, kita beli dengan metode lamsam ya teman-teman ya. Ini simulasinya dengan metode lamsam, ya. Dari modal awal 100 juta, kita diemin aja saham BBRI, ya, setiap dapat dividen direinvestasi, terus sampai 30 tahun, ya, kita dapat dividen tahunannya di tahun ke-30 itu udah hampir 5 kali lipat dari modal awal. Gitu ya, the power of compounding, the power of hold jangka panjang, ya, the power of mungkin ya kita bisa bilang juga tinggal tidur gitu ya. Dan di tahun ke-30 ini ya dividennya di 41 juta per bulan. Ya, sekali lagi gue bilang BBRI ini nggak bagi dividen setiap bulan, dia bagi dividen itu setahun itu 2 kali ya. Dividen interimnya di bulan Januari, dividen finalnya di kisaran bulan Maret atau April. Gitu ya, dan dividen tahunannya di 491 juta. Ya, kalau kita misalnya hitung rate per bulannya di 40 juta per bulan, 41 juta per bulan. Gitu ya. Nah, jadi ini dia untuk simulasi saham BBRI. Oke, next kita bakalan simulasiin untuk saham BMRI. Jadi kita bakalan simulasi dividen investing di saham BMRI. Nah, per video ini dibuat, saham BMRI ada di 4850 harganya. Kita masukin aja harga belinya di 4850. Ya, dengan nominal investasi 100 juta rupiah. Gitu ya. Next, untuk EPS di awal investasi, kita masukin aja data EPS terbaru di 602,98. Kita buletin aja 603. Gitu ya. Next, untuk estimasi pertumbuhan EPS tahunan untuk kedepannya, nah ini kita mau pakai estimasi yang lebih konservatif. Dari beberapa tahun terakhir, pertumbuhan EPS dari Bank Mandiri, ini sebenarnya pertumbuhannya ya, baik EPS maupun laba bersihnya, ini pertumbuhannya sebenarnya bagus banget. Ya, yang artinya kita dapat gambaran bahwa Bank Mandiri ini pertumbuhannya cukup bagus dari beberapa tahun terakhir. Nah, tapi kan untuk tahun-tahun ke depan, kan tentunya nggak ada jaminan kalau pertumbuhan untuk ke depannya itu akan sama dengan pertumbuhan di masa lalu. Gitu ya, jadi kita akan pakai estimasi pertumbuhan yang lebih konservatif. Katakanlah, pertumbuhan dari Bank Mandiri ini nggak akan sekencang pertumbuhan dia dari beberapa tahun terakhir. Gitu ya, jadi kalau pertumbuhannya udah cukup bagus dari beberapa tahun terakhir, katakanlah kita mau pakai estimasi pertumbuhan yang lebih konservatif. Ya, kita mau pertumbuhan yang cukup realistis lah. Menurut gue untuk Bank Mandiri di sekitaran 7-8% per tahun itu cukup realistis gitu ya. Next, untuk dividen payout ratio, sebenarnya Bank Mandiri ini untuk dividennya setiap tahun itu dia sebelum tahun ini itu dia bagi dividen itu dengan payout ratio itu di sekitaran 60%. Nah, tapi tahun ini dengan dia di bawah naungannya Danantara, dividen payout rasionya itu dinaikin. Ya, mungkin Danantara butuh modal gitu ya. Jadi dividen payout rasionya Bank Mandiri dinaikin dari 60% jadi 78%. Nah, katakanlah untuk kedepannya si Danantara ini masih butuh duit yang banyak, makanya dia masih akan minta dividen yang banyak dari saham Bank Mandiri. Ya, jadi kita katakanlah aja untuk dividen payout rasionya di sekitaran 70-75% ya, kita taruh 75% lah ya. Terus untuk pertumbuhan harga saham tahunan ini ngikut aja dari pertumbuhan EPS tahunannya, dan untuk persentase reinvestasi kita mau 100%, yang artinya semua dividennya itu direinvestasi lagi ke saham Bank Mandiri supaya bisa memperbesar efek dari compounding. Gitu ya. Nah, di sini kita bisa simulasiin teman-teman ya untuk saham BMRI, saham Bank Mandiri ya. Di tahun pertama itu dividen yang diterima di sekitaran 9,9 juta. Jadi tadi modal awal 100 juta. Ya, tahun pertama dapat dividen itu per tahunnya itu 9,9 juta. Ya, jadi dapat yield 9,9%. Ya, di tahun pertama udah tinggi yieldnya teman-teman ya, udah 9,9%. Nah, terus di reinvest lagi ya. Jadi lot yang dimiliki dari 206 naik ke 225 ya teman-teman ya. Dari 206 naik ke 225 ya, dan dari situ udah mulai bisa menggulung ya. Jadi dari 9,9 juta ke 11,6 juta ke 13,5 juta dan seterusnya. Ya, dan kita lihat di sini di tahun ke-10 dividennya itu jadi 40 juta per tahun, alias kalau kita bikin rate per bulannya itu 3,3 juta per bulan. Gitu ya. Di tahun ke-10 udah sampai segini, udah gede nih dividennya nih. Ya. Terus menggulung terus gitu ya. Kita diemin aja sahamnya, kita hold aja. Di tahun ke-20 itu udah
bisa 191 juta per tahun, alias ini kalau kita bikin per bulan udah 16 juta per bulan. Gitu ya. Jadi kalau kita bikin rate per bulannya untuk tahun ke-20 itu udah sampai 16 juta per bulan. Nah, sekali lagi gue bilang ya, untuk Bank Mandiri ini dia bukan bagi dividen setiap bulan ya. Bank Mandiri ini bagi dividen itu sekali setahun ya, tapi ini gue bikin hitungan kasarnya aja. Kalau misalnya seandainya ya kita mau hitung berapa sih income per bulan dari saham BMRI gitu ya, kasarnya berapa ya, dapat segini, 16 juta per bulan di tahun ke-20. Dan untuk di tahun ke-30 ini bahkan udah gede banget ya, ini udah 900 juta per tahun untuk dividen tahunannya. Jadi di tahun ke-30 dengan kita hold saham Bank Mandiri, kita hold aja gitu ya, nggak diapa-apain, ditinggal tidur aja gitu ya, dengan estimasi kayak gini ya, di tahun ke-30 itu kita bisa dapat dividen itu 918 juta, yang mana itu udah 9 kali lipat dari nominal investasi awal. Jadi nominal investasi awalnya 100 juta ya, kita diemin terus di tahun ke-30 dividennya itu udah sampai 918 juta, alias 76 juta per bulan. Yang artinya nih ya teman-teman ya, ini kita bikin hitungan kasarnya juga ya. Untuk tahun ke-30 ya, dividennya 76 juta per bulan. Artinya teman-teman itu udah bisa balik modal, kan modalnya tadi 100 juta ya, 100 juta modalnya. Nah di tahun ke-30 itu artinya teman-teman udah bisa balik modal hanya dengan 2 bulan aja sebenarnya ya, dimana rate per bulannya kan 76 juta per bulan ya. Kalau misalnya di bulan kedua berarti berapa? 76 tambah 76 udah 153 juta gitu ya. Jadi cukup dengan 2 bulan teman-teman udah bisa balik modal ya, balik modalnya setiap 2 bulan. Jadi itu adalah the power of compounding ya teman-teman ya. Jadi dengan kita invest ya, investasi 100 juta terus kita disiplin ya, kita disiplin gitu ya, kita reinvestasi sahamnya, reinvestasi, kita diemin aja ya, ya, dividennya itu akan menggulung terus ya, menggulung terus sampai di tahun ke-30 itu dividennya udah sampai 918 juta rupiah. Dan terakhir kita bakalan simulasi dividen investing untuk saham BBNI. Nah, BBNI per video ini dibuat ada di harga 4370. Jadi langsung aja kita masukin ya, 4370 untuk harga belinya. Nominalnya di 100 juta. Sama kayak tadi ya, teman-teman ya. Terus untuk EPS di awal investasi kita pakai EPS yang terbaru untuk BBNI di 559 ya. Kita masukin aja 559. Terus untuk estimasi pertumbuhan EPS, nah ini untuk BBNI dia dari beberapa tahun terakhir pertumbuhan EPS-nya cukup bagus ya teman-teman ya, terutama semenjak dia recover dari zaman COVID ya, itu pertumbuhan EPS-nya bagus. Nah tapi untuk kedepannya sekali lagi gue bilang gue mau pakai estimasi pertumbuhan yang konservatif aja buat BBNI. Katakanlah ya pertumbuhannya nggak akan sekencang dari beberapa tahun terakhir ya, kita pakai aja estimasi pertumbuhan yang lebih konservatif. Katakanlah untuk BBNI itu kita pakai sekitaran 6% per tahun gitu ya. Terus untuk dividen payout ratio ya, teman-teman bisa pakai dividen payout rasionya BBNI yang terbaru ya, itu ada di 65% ya, dengan anggapan bahwa untuk kedepannya BBNI ini dia sebagai BUMN dan dia di bawah naungannya Danantara ini bisa aja masih butuh duit yang banyak untuk dia investasi untuk pertumbuhan ekonomi gitu ya. Jadi katakanlah ya, kita estimasiin kalau kedepannya itu Danantara masih butuh dividen yang gede dari saham BBNI gitu ya. Terus untuk pertumbuhan harga sahamnya kita samain aja sama pertumbuhan EPS di 6%. Dan untuk persentase reinvestasi dividen ya, kita mau semua dividennya itu direinvestasi supaya bisa memperbesar efek compounding. Jadi 100% untuk reinvestasi dividennya. 100% dari dividennya kita reinvestasi untuk beliin lagi saham BBNI. Oke? Nah, di sini kita udah masukin semuanya, kita mulai simulasi teman-teman ya. Jadi di tahun pertama kita invest 100 juta kan. Nah, di tahun pertama dividen yang diterima itu adalah sebesar 8,7 juta. Jadi kurang lebih ya, untuk dividen yield-nya itu di sekitaran 8,7 sampai 8,8% ya, dan untuk rate per bulannya di tahun pertama itu di 730.000 per bulan gitu ya. Nah, kita reinvestasi ke saham BBNI lagi untuk dividennya. Nah, di tahun kedua ini udah bertumbuh ya, jadi 10 juta. Tahun ketiga tumbuh lagi jadi 11,5 juta. Tahun keempat tumbuh lagi jadi 13,2 juta dan seterusnya sampai tahun ke-10 ya, dividen dari saham BBNI ini udah menyentuh hampir 30 juta untuk setiap tahunnya gitu ya. Per tahunnya
kita bisa dapat dividen 30 juta. Ya, dan di sini rate per bulannya di sekitaran 2,5 juta per bulan. Ya, dan untuk tahun ke-20 ya, kita gulung terus gitu ya dividennya 10 tahun kemudian dari tahun ke-10 ya, which is di tahun ke-20, dividen dari saham BBNI itu udah menyentuh 118 juta ya dividen tahunannya. Ya, dan kalau kita bikin jadi rate per bulan itu jadi 9,8 juta per bulan. Dan di tahun ke-30 ya, udah menggulung terus dividennya gitu ya. Setiap kali terima dividen direinvestasi lagi, terima lagi reinvestasi lagi gitu ya. Di tahun ke-30 itu dividennya udah mencapai 469 juta. Ya, jadi dari modal 100 juta rupiah, di tahun ke-30 ya, dividen tahunan yang teman-teman dapat itu udah 4 kali lipat lebih gede daripada modal awalnya. Gitu ya. Jadi ini juga sama ya, ini the power of compounding. Ya, jadi dengan kita hold saham BBNI ini dalam jangka waktu yang lama banget ya, keuntungannya bisa berkali-kali lipat, terutama dari dividennya. Oke, jadi itu dia ya, simulasi dividen investing di saham-saham perbankan high dividend. Nah, gue mau kasih disclaimer teman-teman ya, ini bukan ajakan untuk jual ataupun beli 5 saham ini. Jadi keputusan untuk jual maupun beli itu ada di tangan kalian masing-masing. Dan juga ini sifatnya cuma simulasi teman-teman ya, yang artinya tidak ada jaminan 100% pasti benar. Ya, tentu akan ada faktor eksternal yang tentunya bisa ngebuat ya simulasi atau prediksi yang kita buat di video ini itu jadi meleset teman-teman ya. Jadi ini bukan untuk jadi jaminan 100% pasti benar, tapi ini adalah gambaran ya berapa sih kira-kira atau estimasi dividen yang akan kita dapat di masa depan nanti dari kelima saham ini. Gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk klik like, bagiin video ini ke teman-teman kalian, dan juga jangan lupa untuk kasih super thanks, supaya gue makin semangat untuk bikin konten yang terbaik buat kalian. Oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.